pada tahun 1904 itu pemerintah Perancis meminta Albert Binet dan Theodore Simon untuk mengembangkan alat untuk mengidentifikasi anak-anak yang memerlukan bantuan khusus dalam pendidikan. Kemudian pada tahun 1905 mereka menciptakan Binet-Simon Scale, di mana tes pertama yang mengukur kemampuan mental. Tes ini mencakup tugas-tugas sederhana seperti mengenali benda, mengulang kalimat, dan juga menjawab pertanyaan yang sederhana. Nah, fokusnya adalah untuk mengukur kemampuan praktis dan keterampilan berpikir, bukan hanya pengetahuan akademis. Nah, kemudian ada penyempurnaan skala, yaitu Binet-Simon, di mana tes ini mengalami revisi pada tahun 1908 dan juga pada tahun 1911. Dalam versi-versi ini, Binet memperkenalkan konsep usia mental age, di mana itu untuk menggambarkan tingkat kemampuan intelektual seseorang dibandingkan dengan anak lain pada usia tertentu. Nah, kemudian Stanford Revision oleh Lewis Terman pada tahun 1916, di mana Lewis Terman, seorang psikolog dari Stanford University, merevisi dan mengadaptasi Binet-Simon Scale untuk konteks Amerika Serikat. Versi ini dikenal sebagai Stanford Binet Intelligence Scale itu pada tahun 1916. Kemudian revisi Terman itu memperkenalkan konsep EQ itu Intelligent Quotient dihitung menggunakan formula klasik. Nah, kemudian tes yang lebih berstandarisasi dan mencakup rentang usia lebih luas. Stanford Binet menjadi tes IQ pertama yang diterima secara luas di Amerika Serikat. Kemudian digunakan untuk menilai anak-anak dan orang dewasa. Nah, kemudian revisi dan pengembangan lebih lanjut itu pada tahun 1937, di mana revisi Stanford Binet ini memperluas basis data normatif dan juga menambahkan tugas-tugas untuk mengukur kecerdasan. Kemudian pada tahun 1960, revisi memperkenalkan pendekatan baru untuk menghitung IQ, di mana mengurangi ketergantungan pada formula usia itu mental. Kemudian pada tahun 1986, Stanford Binet dirancang ulang menjadi model berbasis faktor, di mana pengukuran kecerdasan melalui berbagai domain, seperti itu pengenalan verbal dan juga non-verbal. Dan kemudian pada tahun 2003, edisi kelima, tes ini diperluas lagi untuk mengukur kecerdasan dalam 5 area utama. Yang pertama ada penalaran cair itu fluid reasoning. Kemudian ada pengetahuan itu knowledge. Yang ketiga ada penalaran kuantitatif quantitative reasoning. Kemudian yang keempat ada pemrosesan visual itu visual spatial processing. Dan yang kelima ada memori kerja itu working memory. Nah, teori yang mendasar dari tes Stanford Binet itu adalah di mana Albert Binet ini percaya bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional, memahami dan juga beradaptasi dengan lingkungan. Di mana ia menekankan bahwa kecerdasan bukanlah sifat tetap, melainkan dapat berkembang seiring pengalaman dan juga pendidikan. Kemudian konsep utama dari introduksi usia mental itu mental age adalah sebagai indikator kemampuan kognitif. Kemudian penekanan pada tugas-tugas yang mengukur dan juga pemecahan masalah yang praktis, bukan sekedar pengetahuan secara akademis. Nah, tujuan dari tes Stanford Binet yang pertama adalah untuk mengukur kecerdasan EQ, di mana tes ini digunakan untuk memberikan nilai kuantitatif yang mencerminkan tingkat kecerdasan seseorang dibandingkan dengan norma populasi. Nah, yang kedua yaitu untuk membantu memahami potensi intelektual individu dalam berbagai konteks. Dan yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi anak dengan kebutuhan khusus. Nah, awalnya dikembangkan untuk mengidentifikasi anak-anak yang memerlukan bantuan pendidikan khusus, yaitu gifted atau yang berkebutuhan khusus. Itu membantu menentukan apakah seseorang memerlukan program pendidikan yang berbeda dari yang seperti biasa. Nah, yang keempat itu pemetaan kemampuan kognitif. Itu Stanford Binet mengukur beberapa aspek kecerdasan seperti itu pemecahan masalah logis, penalaran verbal, kemampuan visual spasial, ingatan kerja dan juga pengetahuan. Nah, memberikan gambaran lengkap tentang kemampuan kognitif individu. Dan yang kelima kemudian ada penelitian psikologi dan pendidikan. Nah, alat penting dalam studi perkembangan intelektual pada berbagai kelompok usia digunakan dalam penelitian untuk memahami distribusi kecerdasan dalam populasi, yaitu fungsi tes Stanford Binet.
Yaitu fungsi dari Stanford Binet itu adalah diagnostik psikologi, di mana itu membantu psikolog atau konselor dalam mengevaluasi kondisi mental individu, terutama terkait perkembangan kognitif. Kemudian digunakan untuk mendiagnosis gangguan perkembangan seperti keterbelakangan mental, autisme, atau disabilitas belajar. Dan yang kedua itu untuk penyaringan untuk program khusus. Ini digunakan untuk mengidentifikasi siswa berbakat itu gifted yang memenuhi kriteria untuk program akselerasi atau pendidikan khusus. Kemudian menyaring individu untuk keperluan program remedial. Dan yang ketiga itu penilaian perkembangan kognitif, di mana ini memberikan wawasan tentang kekuatan dan juga kelemahan kognitif seseorang, yaitu berguna untuk mendesain strategi intervensi dalam pendidikan atau dalam pelatihan. Kemudian yang keempat ada rehabilitasi atau evaluasi klinis, di mana dalam pengaturan klinis digunakan untuk mengevaluasi dalam cedera otak, penyakit, yaitu seperti neurodegeneratif atau kondisi lain yang mempengaruhi kemampuan intelektual, dan juga membantu dalam rencana rehabilitas kognitif. Dan yang kelima ada seleksi dan orientasi karir, di mana dalam beberapa konteks itu digunakan untuk membantu individu memahami minat dan kemampuan mereka sehingga mereka dapat mempermudah untuk memilih jalur karir atau pekerjaan yang mereka minat. Dan yang keenam itu penelitian ilmiah. Ini digunakan untuk menggunakan data dari tes Stanford Binet untuk memahami hubungan antara kecerdasan faktor genetik dan juga lingkungan, yaitu di mana alat untuk mempelajari perbedaan intelektual di antara berbagai kelompok populasi. Kemudian aspek-aspek yang diukur dari tes Stanford Binet antara lain yang pertama yaitu fluid reasoning atau penalaran cair. Nah, definisinya adalah kemampuan untuk berpikir logis, menyelesaikan masalah baru, dan menemukan pola tanpa bergantung pada pengetahuan sebelumnya. Contoh tugasnya itu mengidentifikasi pola dalam gambar atau angka, dan memecahkan masalah abstrak atau teka-teki. Itu konteks digunakan untuk mengukur kreativitas dan kemampuan adaptasi dalam situasi yang baru. Nah, kemudian yang kedua ada knowledge atau pengetahuan terkristalisasi. Definisinya adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pendidikan dan interaksi sosial. Contoh tugasnya yaitu menjawab pertanyaan umum tentang fakta dunia dan menggunakan kosakata yang kaya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan konsep, di mana konteks yaitu mengukur kecerdasan yang dipengaruhi oleh pendidikan dan juga pengalaman hidup. Dan yang ketiga ada quantitative reasoning atau penalaran kuantitatif, yang dimana definisinya itu adalah kemampuan untuk memahami dan bekerja dengan konsep-konsep matematika. Contoh tugasnya itu antara lain itu menyelesaikan soal aritmatika sederhana yang atau kompleks, dan juga memahami hubungan numerik dan pola matematis. Konteks yang sangat relevan dalam bidang yang melibatkan keterampilan analitis dan juga numerik. Nah, kemudian yang keempat adalah visual spatial processing atau pemrosesan visual spasial. Nah, di mana definisinya adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis dan memanipulasi informasi visual dan spasial. Contoh tugasnya adalah membangun pola menggunakan balok atau benda fisik, dan juga menemukan hubungan antara bentuk dan ruang. Konteksnya yang mengukur adalah kemampuan orientasi ruang, kreativitas visual. Dan yang kelima ada working memory atau memori kerja, di mana definisinya adalah kemampuan untuk menyimpan dan mengelola informasi secara sementara selama menyelesaikan tugas. Kemudian contoh tugasnya adalah mengingat urutan angka atau kata, kemudian mengolah informasi verbal atau visual secara simultan untuk menyelesaikan masalah. Nah, konteks pentingnya adalah untuk mengukur kemampuan belajar dan pengambilan keputusan cepat. Nah, kemudian ada administrasi tes dari tes Stanford Binet. Yang pertama ada persiapan tes, yang bagian A itu pemahaman tes oleh penguji. Tes Stanford Binet hanya boleh diberikan oleh psikolog atau yang terlatih profesional lainnya yang memahami tes psikometri
dan penilaian AQ. Kemudian bagian B yang dibutuhkan itu adalah buku, yaitu manual tes Stanford Binet, buku soal stimulus book, alat bantu seperti balok, pensil dan kertas jika diperlukan. Kemudian ada formula penilaian, itu record form untuk mencatat jawaban dan skor. Yaitu bagian C ada penyesuaian untuk peserta. Pastikan lingkungan tenang, bebas gangguan. Perhatikan kebutuhan khusus peserta seperti hambatan bahasa atau disabilitas. Dan yang kedua ada prosedur administrasi tes, yaitu bagian A, penentuan titik awal. Titik awal tes ditentukan berdasarkan usia peserta. Tes Stanford Binet menggunakan pendekatan adaptif di mana tugas-tugas disesuaikan dengan kemampuan dari individu. Kemudian setiap tugas memiliki level kesulitan yang berbeda-beda, mulai dari sangat mudah hingga sangat sulit. Kemudian bagian B itu pelaksanaan subtes. Tes ini dibagi menjadi dua kategori, antara lain yang besar. Yang pertama ada subtes verbal, itu pengetahuan umum, kosakata, itu pemahaman verbal dan juga lain-lain. Dan yang bagian kedua adalah subtes non-verbal. Yang pertama ada teka-teki, visual, kemudian pola, manipulasi objek, dan juga lain-lain. Nah, kemudian penguji itu memberikan instruksi yang jelas sesuai dengan buku manual. Jika peserta dalam beberapa item awal, penguji dapat kembali ke level yang lebih rendah hingga menemukan tingkat kemampuan peserta. Nah, kemudian bagian C itu penggunaan pendekatan adaptif. Tes menggunakan teknik adaptif testing di mana tugas diberikan sesuai dengan kemampuan peserta. Jika peserta menjawab benar, mereka akan diberikan tugas yang lebih sulit. Jika salah, mereka akan diberikan tugas yang lebih mudah. Nah, kemudian bagian B itu ada pencatatan dan waktu. Nah, semua jawaban peserta dicatat dengan teliti pada formulir penilaian. Beberapa subtes memiliki batas waktu, sedangkan yang lain tidak, bergantung pada jenis tugas. Nah, kemudian yang ketiga ada durasi tes. Tes Stanford Binet membutuhkan waktu sekitar 45 menit hingga 2 jam. Itu tergantung pada usia dan kemampuan dari peserta tes. Nah, untuk anak-anak kecil atau individu dengan keterbatasan tertentu, tes dapat dibagi menjadi beberapa sesi, antara lain untuk menghindari kelelahan. Dan yang keempat ada penilaian dan scoring. Nah, setelah melakukan administrasi selesai, penguji menghitung skor untuk melihat atau mendeteksi setiap subtes. Nah, skor mentah diubah menjadi skor skala, itu menggunakan tabel normatif dalam manual. Kemudian ada skor skala digunakan untuk menghitung AQ komposit dan skor pada masing-masing domain kecenderungan. Domain pada kecerdasan kulit atau listening knowledge, quantitative listening, visual spatial processing, working memory. Dan yang kelima itu ada interpretasi hasil. Nah, hasil dianalisis untuk menentukan kekuatan dan juga kelemahan dari peserta di berbagai area. Skor AQ diberikan dalam bentuk angka. Nah, standar atau rata-rata adalah 100, standar deviasi 15 yang menunjukkan posisi peserta dibandingkan dengan populasi umum. Nah, kemudian penguji memberikan laporan interpretasi yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, klinis, atau penelitian. Dan yang keenam ada etika dan konsiderasi khusus. Nah, keenam ini tuh persetujuan informasi peserta atau wali mereka harus diberi penjelasan tentang tujuan dan prosedur tes. Nah, kemudian ada kerahasiaan. Hasil tes harus dijaga kerahasiaannya dan hanya dibagikan kepada pihak yang berwenang. Nah, penyesuaian khusus. Penguji harus memastikan tes adil bagi peserta dengan hambatan bahasa, disabilitas, kondisi lain yang mempengaruhi performa. Sekian dan terima kasih.